Halo semua, perkenalkan nama saya Joycelyn Dealiva dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301073. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait Laravel dan juga Laragon, yaitu yang pertama proses instalasi Laravelnya, yang kedua pembuatan project Laravel, ketiga penjelasan alur tentang view, controller, root, dan juga root. Lalu juga ada juga akan membahas tentang latihan soal. Nah, tanpa memakan waktu lagi kita lanjut saja ke uh, tahap pertama, yaitu proses instalasi Laravelnya. Nah, instalasi Laravelnya itu kita bisa akses saja di webnya, web Laragon. Nah, di sini posisinya saya sudah membuat file. Sebelum itu kita buat folder dulu, folder kosong. Nah, setelah kita download, pastikan penempatan Laragonnya berada di folder yang baru saja kita buat. Nah, tampilan awalnya bakal folder ini berbentuk zip, maka kita ekstrak. Di sini saya sudah ekstrak di foldernya. Kita tinggal masuk saja ke foldernya, lalu kita membuka Laragon exe. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, kita cek dulu versi PHP-nya itu berapa. Kita bisa cek dengan klik kanan saja. Nah, di sini ada pilihan PHP. Di sini ada versi PHP-nya dan juga ada beberapa opsi PHP. Di sini saya pilih yang 8.4.12. Nah, kita juga bisa cek versi PHP-nya di atas ini sama, yaitu 8.4.12. Kalau sudah seperti ini berarti Laragonnya berhasil di download. Nah, selanjutnya itu kita tinggal download komposernya. Komposer ini kita sama seperti Laragonnya, kita tinggal download dari webnya. Nah, di sini saya sudah download komposernya, kita tinggal buka saja. Di sini kita tinggal pilih yang install for all users. Maka tampilan awalnya akan jadi seperti ini. Nah, ini kita skip aja, yang developer-nya kita kosongkan, maka kita next. Nah, di sini kita akan pilih PHP mana yang mau kita gunakan. Kita bisa browse. Kita akan pilih folder di mana kita letak Laragon yang tadi. Nah, di sini saya letak di framework. Kita masuk ke Laragon minimal dan kita masuk ke folder bin dan juga PHP. Nah, di sini ada dua opsi PHP, kita tinggal pilih saja versi PHP yang sama dengan Laragon tadi. Di sini ada 8.4.12, maka kita akan membuka versi Laragon yang sama, yang folder yang ini, 8.4.12. Lalu kita tinggal pilih yang PHP exe ini dan tekan open. Nah, berarti ini kita sudah memilih path PHP-nya di mana. Nah, di bawah sini bakal ada checkbox yang menanyakan path PHP-nya, itu tinggal dicentang saja, pastikan itu dicentang. Lalu kita tinggal next, tekan next. Untuk bagian ini kita tinggal next saja, kita skip. Nah, bakal ada menunjukkan ringkasan tentang yang baru saja kita lakukan, di mana versi PHP-nya dan juga peletakan PHP exe-nya. Lalu setelah itu kita tinggal install saja. Install ini bakal memakan beberapa waktu. Nah, di sini posisinya saya sudah download, jadi saya tidak akan membukanya karena sudah di-download. Nah, setelah itu kita bisa cek apakah komposer ini sudah berhasil di-download atau enggak. Cara ceknya itu kita tinggal ke terminal atau ke command prompt. Di sini saya akan ke command prompt. Nah, di sini kita tinggal ketik komposer. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, ada tanda komposer dan juga detail lainnya, maka tandanya komposer berhasil untuk di-download. Nah, beserta juga ada detail versi komposernya di sini 2.8.12. Nah, kurang lebih komposer untuk pendownloadan komposer seperti ini. Lalu selanjutnya untuk kita akan mendownload package untuk si Laravelnya. Nah, cara kita mendownloadnya itu kita tinggal ketik saja di sini composer global require Laravel
/installer. Nah, pastikan tidak ada typo, lalu kita tinggal enter saja. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Laravel package untuk si Laravelnya berhasil di-download. Nah, proses ini cukup dilakukan sekali saja. Nah, di sini sebelumnya saya sudah download package untuk installernya. Nah, jika proses ini selesai, maka kita akan lanjut ke pembuatan project untuk si Laravel. Nah, selanjutnya itu kita akan lanjut ke tahap ke bagian berikutnya, yaitu pembuatan project untuk Laravelnya. Nah, cara pembuatannya itu kita tinggal buka lagi Laragonnya yang tadi, terus kita buka terminal yang ada di sini. Kita tinggal tunggu. Nah, di sini bakal ada terminal dari Laragonnya. Nah, di sini kita tinggal cancel saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini akan ada detail di mana lokasi dari si project yang akan kita letak. Nah, cara kita buat project itu kita tinggal ketik saja composer create project prefer this Laravel /Laravel. Nah, di sini kita tinggal setelah melakukan mengetik seperti ini, kita bisa buat nama projectnya terserah kita, mau sebebas kita mau ketik apa. Di sini saya akan buat nama saya, lalu kita buat versi dari Laravelnya, dimana kita akan download versi Laravel yang ke-12. Jadi 12 titik. Nah, berarti ini kurang lebih yang harus kita ketikkan untuk pembuatan dari projectnya dengan nama Joycelyn. Nah, nama ini terserah sebebas kita, jadi kita tinggal enter saja. Nah, proses ini akan memakan beberapa menit atau beberapa detik, kita tinggal tunggu saja. Proses download ini juga akan tergantung juga dengan kecepatan jaringan kita. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, maka proses pembuatan project kita itu berhasil untuk dilakukan dengan nama project kita yang tadi kita buat, Joycelyn. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjalankan project kita, yaitu dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara melalui mengaksesnya dengan nama project kita secara langsung. Nah, sebelum itu pastikan dulu Laragon kita sudah hidup, kita tinggal start all aja. Lalu kita buka browser kita. Nah, di sini kita tinggal ketik aja nama project kita yang tadi, nama project saya Joycelyn. Lalu kita tambahkan .test. .test ini merupakan default dari si Laragonnya. Kita tunggu beberapa saat, lalu bakal menunjukkan tampilan error seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menjalankan project kita. Lalu, ada juga cara yang kedua, yaitu melalui VS Code. Nah, caranya itu kita tinggal buka aja VS Code, lalu kita buka folder project kita yang tadi. Nah, folder project ini bakal berada di dalam folder www di dalam Laragon kita. Nah, ini posisinya saya sudah buka project saya. Lalu kita buka terminal. Nah, di terminal ini kita tinggal ketik aja php artisan serve. Nah, setelah mengetik ini, maka VS Code akan memberikan sebuah link. Kita tinggal cukup copy aja atau mengikuti dari follow link dari si link ini.
Nah, di sini saya akan paste dari link yang tadi saya copy dan tekan enter. Nah, tampilannya bakal seperti ini, kurang lebih sama dengan cara kita membuka jalur nama project. Nah, selanjutnya itu kita akan menunjukkan gimana sih caranya untuk mengatur database dari si Laravel-nya. Nah, yang pertama itu kita balik lagi ke si VS Code. Nah, untuk terminal ini kita stopkan terlebih dahulu. Tinggal tekan Ctrl V. Nah, kita akan membuka file env yang ini. Nah, setelah itu bakal menunjukkan coding seperti ini. Nah, kita akan mengubah coding pada line 23 sampai 28. Nah, untuk yang pertama itu untuk DB connection-nya kita ganti dari SQLite menjadi MySQL. Nah, setelah mengubah jadi MySQL, untuk line 24 sampai 28 ini kita akan aktifkan. Jadi kita cukup hapus saja tanda pagar dari setiap line. Nah, setelah kita aktifkan line 24 sampai 28 ini, lalu kita buka lagi terminalnya. Kita buka terminal. Nah, yang pastikan lagi yang PHP Artisan Server ini kita berhenti stopkan dulu. Nah, kita akan ketik PHP Artisan Migrate. Nah, nanti setelah kita mengetik PHP Artisan Migrate, maka dia akan muncul pertanyaan yes atau no. Nah, di situ kita cukup klik aja yes, ketik aja yes. Nah, di sini posisinya saya sudah migrate, jadi migrate ini dilakukan cuma sekali. Nah, habis itu kita tinggal balik lagi ke browser kita, lalu kita coba refresh untuk cara kita open project dengan nama kita. Kita tinggal refresh. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Akan menunjukkan Laravel 12. Nah, sama juga untuk yang cara kedua, tapi pastikan juga untuk melakukan PHP Artisan terlebih dahulu. Kita lakukan kembali. Kita akan membuka file linknya yang sama. Nah, maka tampilannya akan kurang lebih sama. Nah, ini merupakan salah satu cara kita untuk menginstal Laravel. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk mendownload Laravelnya. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke penjelasan singkat terkait root, view, dan juga controller. Nah, kita mulai dulu dari root. Nah, root itu sendiri bisa dibilang kayak cara mekanisme yang menghubungkan URL. Jadi kita bisa ketik nama project kita dan juga browser dengan fungsi atau kontrol yang udah kita buat. Lalu kalau kita ketik sebuah alamat, Laravel bakal cari root yang sama dengan alamat yang kita ketik tadi, dan mereka akan membaca instruksi atau perintah mana yang ada di dalam dari root itu. Nah, contohnya tuh kita buka VS Code. Nah, jadi root ini kita semua root diatur itu di sebuah file namanya web.php yang ini, yang berada di dalam folder roots, dan roots ini yang ada di posisi di dalam nama project saya Laravel Web. Nah, jadi kalau kita mau mau tambah atau ubah alamat dari sebuah browser, kita bisa edit aja di dalam web.php ini. Nah, di sini contohnya yang pertama itu root itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang basic atau yang default. Nah, di sini contohnya kita ada buat root yang sederhana dari line 9 sampai line 11 ini. Nah, misalnya kita buka URL
slash biasa ini tanpa ada kata-kata, hanya slash doang. Nah, berarti ini kalau kita ketik di browser, langsung saja saya akan coba. Kita ketik nama project kita dulu, .test. Langsung kita akan slash saja, terus kita tekan enter untuk membukanya. Nah, tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena di VS Code tadi dia meng-return view welcome, yang dimana kita bisa lihat di folder view, dan di sini ada file yang bernama welcome.blade.php. Nah, di dalam coding ini kurang lebih coding-coding yang menunjukkan yang akan menampilkan yang ini, tampilan Laravel yang ini. Nah, setelah itu kita coba di root lainnya. Misalnya di sini kita ada sebuah root, jadi setiap kali kita mengetik /pcr, maka dia akan meng-return selamat datang di website kampus PCR. Nah, berarti dia bakal nunjukin kalimat selamat datang di website PCR. Nah, kita akan coba aja. Nah, di sini kita tinggal tambah aja /pcr. Nah, kita enter dan hasilnya akan sama seperti yang ada di coding VS Code ini, yang menunjukkan selamat datang di website kampus PCR. Nah, sama juga dengan function yang ini, yang root get /mahasiswa. Nah, di sini dia bakal meng-return halo mahasiswa. Berarti kita coba aja. Berarti kalau kita ketik di sini mahasiswa, nah maka dia akan muncul halo mahasiswa, yang dimana dalam VS Code-nya dia meng-return halo mahasiswa. Nah, ada juga root yang kedua, yaitu yang parameter. Nah, parameter ini ada yang opsional dan ada yang nggak opsional. Yang pertama kita bahas dulu yang nggak opsionalnya. Guna parameter ini biasanya untuk menangkap nilai dari URL-nya. Jadi, misalnya nih, kita di sini ada sebuah coding dengan coding dengan /nama/ buka kurung param1. Param1 ini merupakan parameter yang pertama. Nah, jadi kalau misalnya nih kita ketik di browsernya /nama/ param1. Param1 ini kita bisa ngisi apa saja. Jadi misalnya di sini dia meminta nama. Kita lanjut aja ke browser. Nah, di sini misalnya saya akan mengetik /nama Joy. Kita enter. Nah, lalu dia bakal nampilin nama saya Joy, karena di dalam perintah rootnya dia bilang return nama saya param1. Param1 ini didapatkan dari yang tadi kita ketik nama /param1. Nah, terus yang tadi saya bilang ada parameter yang opsional. Parameter opsional ini kalau kita pengen kalau kita opsional itu kalau kita tinggal tambah saja tanda tanya. Nah, bedanya itu hanya di tanda tanya ini. Tanda tanya ini bisa dibilang opsional atau enggak. Jadi, nah di sini misalnya nih, di sini ada root get name param1 dengan tanda opsional yang ada tanda tanya. Nah, dia perintahnya itu return name saya lalu parameternya. Nah, kita coba aja. Nah, di sini kita ketik name. Misalnya di sini name saya 123. Nah, maka dia akan menampilkan NIM saya 123. Nah, tapi karena ini bersifat opsional tadi, karena dia ada tanda tanya atau opsional. Nah, kalau kita misalnya kita nggak ada menginput apa-apa, nah dia tetap bakal muncul output NIM saya, tapi dia tidak ada parameternya. Makanya dibilang opsional, bisa ada bisa nggak parameter ini. Nah, lalu ada juga yang namanya name root. Name root ini secara singkatnya biar kita lebih gampang untuk panggil sebuah root. Jadi kita beri nama. Misalnya di sini ada name mahasiswa.show. Jadi kalau kita, jadi dia secara singkat kayak ngasih nama ke /mahasiswa ini, dia diberi nama mahasiswa.show. Nah, setelah tadi kita sudah bahas singkat terkait root, lalu kita selanjutnya akan bahas tentang yang kedua, yaitu controller. Nah,
Controller itu kita bisa bilang kayak jembatan antara model dan juga view, serta isi-isi di mana logika-logikanya seperti perintah atau instruksinya bakal dijalanin. Nah, jadi kita coba aja untuk membuat file controllernya terlebih dahulu. Nah, di sini ada mahasiswa controller, mata kuliah controller. Nah, kita bisa coba juga buat controllernya dengan cara manual. Kita bisa aja tinggal tambah file dan juga kita letakkan nama, misalnya nama kita, nama file tersebut. Jangan lupa untuk membuat controller ini harus ada penamaan controllernya. Jadi sebagai contohnya, misalnya nih kita ingin membuat file controller baru. Nah, misalnya di sini saya ingin membuat file controller aja yang belum ada isinya sama sekali. Jadi hanya ada yang basic-basicnya aja. Jadi misalnya kita tinggal aja ketik php artisan make controller, lalu kita buat nama controller kita. Jadi misalnya kita buat untuk menulis. Nah, jangan lupa kita juga untuk membuat controller kita harus ada sambungan dari si menulis ini. Jadi kita harus tambahin controller. Nah, jadi setiap kali kita membuat controller itu jangan lupa untuk menambahin controllernya. Jadi misalnya kita mau membuat controller baru yang namanya bermain, berarti harus ada cara pembuatannya bermain controller. Nah, habis itu di sini kita mau buat menulis controller, kita tinggal enter aja. Nah, otomatis dia akan tampilannya seperti ini. Dia akan bilang kalau controllernya berhasil dibuat. Kita juga bisa lihat di bagian folder http controllers. Nah, di sini kita ada file menulis controller yang terbaru. Isinya kurang lebih akan jadi seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu cara biar dia menampilkan yang defaultnya. Terus ada juga cara biar kita nampilin resource-nya seperti jadi kayak class index, show, destroy. Yang penting yang CRUD itu kita bisa tampilin dengan kita bisa nambah lagi dengan perintah yang sama seperti yang ini, hanya perbedaannya di penambahan aja. Jadi misalnya kita mau tambah lagi. Nah, di sini saya akan membedakan filenya, nama file controller. Misalnya di sini saya akan membaca. Jangan lupa controllernya juga ditambahkan. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan strip resource. Nah, kita tinggal enter. Lalu dia akan bilang kalau controller created successfully. Nah, kita bisa lihat juga di dalam filenya ini kalau di sini ada kelas membaca. Kita tinggal buka aja. Nah, di sini secara otomatis kalau kita pakai strip resource itu dia bakal nambahin kelas-kelasnya seperti index, create, store, show, edit, update, dan juga destroy. Nah, dengan strip resource itu kita bisa lebih efisien dalam pembuatan CRUD. Nah, selanjutnya itu tentang hubungan antara root dan controller. Nah, contoh sebelumnya itu yang berada di folder root kita yang untuk root get / mahasiswa ini biasanya ini kalau untuk penulisan codingnya seperti ini berarti dia nggak ngarahin ke controller secara langsung ataupun ke queue-nya. Jadi dia cuma berhenti di function return halo mahasiswa. Nah, cara kita buat pisahkan logika ke dalam controllernya itu kita tinggal ubah aja yang berada di dalam controller. Kita balik lagi ke file controller. Di sini saya ada buat file controller mahasiswa. Nah, di sini saya ada buat di kelas function show ataupun tampil.
dia ada berisi return data mahasiswa param 1. Nah, ini secara nggak langsung akan memisahkan apa yang ada di isi dari si rootnya. Nah, jadi misalnya jadi sebelum itu kita jangan lupa untuk tambahin di dalam web PHP-nya itu kita tambahin tambah rootnya dengan mengarahkan mahasiswa controller dan function show-nya itu dibuat dengan seperti ini. Root get mahasiswa / param 1, dia akan memanggil controller mahasiswa dengan kelas show. Nah, berarti dengan coding seperti ini dia menandakan kalau dia akan memanggil file controller dengan kelas show, yang dimana yang di show tadi di dalam controller kita, show kita, yaitu dengan ada perintah dia akan return data mahasiswa .2 param. Nah, kita bisa coba aja, kita buka browser kita kembali dan kita tinggal tambahin URL seperti ini. Jadi misalnya nama project kita web.test/mahasiswa yang tadi yang berada di slash root tadi. Ini kita mau panggil mahasiswa / param 1. Nah, kita tinggal buat aja mahasiswa / misalnya kita buat di sini halo. Kita para tes / mahasiswa halo. Nah, di sini bakal otomatis isinya data mahasiswa halo. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena balik lagi dia memanggil kelas show yang berada di controller mahasiswa, yang dimana isinya ya seperti tadi, dia meng-return data mahasiswa .2 param. Nah, itu untuk si controllernya. Nah, selanjutnya itu setelah kita bahas tentang root, controller, kita akan ke view. View ini bisa dibilang kayak tampilan dari si browsernya, apa hasil outputnya. Jadi view ini dapat diakses langsung dari root. Jadi kita nggak perlu lagi buat controller seperti yang harus kita buat dari controller. Itu harus ada dari root itu harus ada controllernya. Nah, di sini view ini bisa kita akses saja dari rootnya. Jadi contohnya nih, kita ada di sini saya buat halaman about yang isinya coding HTML tampilan yang simple, dimana dia ada title, head, body, dan juga yang lainnya. Seperti ini tampilannya. Nah, jangan lupa, jadi cara kita menampilkan dari isi view ini, kita tinggal ke root aja, terus kita buat root baru dengan yang namanya /about, karena kita ingin nampilin halaman about ini, kita bisa ubah aja namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi di sini karena kita mau agar lebih mudah untuk kita buka, kita buat di sini about. Nah, di dalam view ini, halaman view sini kita ada buat file halaman strip about.blade.php. Nah, di dalam controller ini kita juga buat return view halaman about saja. Jadi .blade.php itu nggak usah. Jadi kita tinggal buat aja halaman apa yang akan kita tampilin dengan menggunakan return view. Nah, jadi saat kita akan mengetik /about, maka dia akan menampilkan halaman about yang berada di views. Jadi contohnya ini saya akan membuat mahasiswa yang tadi kita buat about. Nah, di sini secara otomatis dia akan menampilkan halaman about-nya. Ini adalah halaman about, Laravel membuat development lebih cepat. Nah, tampilan ini didapatkan dari halaman views tadi yang berada di halaman strip about.php dengan tampilannya seperti ini. Nah, jadi views ini kurang lebih apa yang seperti saya bilang tadi, apa yang akan
tampilkan oleh si browser ketika kita ingin mengakses suatu URL melalui sebuah root. Nah, terus kita juga ada yang namanya, kita juga bisa nyambungin dari root ke controller ke view. Kalau yang ini kita dari root ke view, yang sebelumnya kita buat dari root ke controller. Sekarang kita ingin biar agar root ini bisa nyambung ke controllernya bisa nyambung ke view. Nah, jadi kalau ada logika yang ada di controller, jadi dia bisa diterapin oleh si view. Jadi view ini akan akses melalui controller. Nah, jadi contohnya nih kita bakal ke halaman mahasiswa lagi, controller mahasiswa lagi. Nah, kita akan ubah yang ada di class show-nya ini menampilkan. Jadi kita akan ubah kalau misalnya nih kita ingin nampilin detail dari data mahasiswa atau profil dari data mahasiswa. Nah, di sini kita buatkan coding seperti ini. Jadi di sini kalau dia menandakan parameter 1 sama dengan detail, maka dia akan menampilkan halaman mahasiswa/detail. Lainnya, kalau dia parameter satunya berupa profil sama dengan profil, maka dia akan menampilkan halaman profil. Nah, di sini saya sudah buat dua halaman, yaitu halaman detail dan juga halaman profil. Nah, di sini kedua halaman ini kurang lebih sama. Jadi di sini sama seperti yang halaman about tadi, kita tinggal isi aja apa yang mau kita tampilin di halaman view-nya. Di sini ini untuk halaman detail dan juga ini untuk halaman profil. Nah, jadi di controller ini kalau misalnya kita buat mahasiswa/detail, maka dia akan menampilkan meng-return view dengan file yang bernama halaman/mahasiswa/detail. Lagi-lagi nama penamaan halaman ini harus sesuai dengan apa yang kita buat di folder view. Kalau terjadi kesalahan maka itu akan terjadi error. Nah, jadi misalnya kita akan menampilkan halaman detail terlebih dahulu. Nah, di sini kita tinggal buat aja mahasiswa plus detail. Misalnya kita ingin menampilkan halaman detail, kita tinggal enter. Beberapa saat karena setelah itu dia akan muncul selamat datang di ini halaman detail mahasiswa. Nah, halaman ini ditunjukkan dari coding di view tadi, view detail ini. Sama juga dengan yang profil. Profil itu bedanya di sini kita ganti aja parameternya jadi profil. Nah, otomatis dia bakal selamat datang, ini adalah halaman profil mahasiswa. Nah, jadi itu cara biar dia dari root yang tadi ini. Nah, di sini dia memanggil root mahasiswa controller class show. Nah, parameternya tadi kita buat di sini detail, mau detail mau profil, maka dia akan memanggil class controller dari mahasiswa dengan class show, di mana di mahasiswa controller ini dia akan memanggil view dengan file halaman mahasiswa detail, halaman mahasiswa profil dengan kondisi tertentu. Nah, setelah kita tadi membahas tentang root, view, controller, nah kita akan coba untuk melakukan latihan singkat yang dimana di sini ada soal terkait buatlah controller baru beserta rootnya. Berarti kita akan bermain di area controller dan juga root aja. Yang dimana dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu kita akan buat controller mata kuliah controller untuk mengelola resource mata kuliah. Berarti
kita akan buat sebuah controller dengan nama mata kuliah controller, yang dimana isinya itu untuk mengelola resource dari controllernya. Nah, kita akan bahas ini terlebih dahulu, dimana kita pembuatannya itu ya, seperti yang dijelaskan tadi. Kita tinggal buka terminal aja yang ada di VS Code, terus kita ketik php artisan make kedua controller. Lalu di sini karena saya sudah buat mata kuliah controller, sebagai contohnya kita buat aja mata kuliah 1 controller. Dengan cara kita menambahkan resource tadi, tinggal tambahin strip resource. Kalau kita tinggal enter, nah di sini dia bakal nandain kalau controller yang tadi kita buat dengan nama mata kuliah 1 controller berhasil ditambahkan. Kita juga bisa lihat di sini. Nah, di sini saya sudah buat sesuai kriteria tadi, mahasiswa controller, mata kuliah controller di sini. Nah, setelah itu berarti yang untuk langkah pertama ini yang membuat resource mata kuliah ini berhasil. Lalu kita akan selanjutnya itu mengisi setiap function dengan teks sesuai kegunaan function tersebut. Contohnya nih, kita akan buat yang resource tadi, salah satu isi dari kelas resource itu adalah index. Nah, index ini kita disuruh untuk saat mengakses akan menampilkan data mata kuliah. Nah, lalu cara mengerjakan ini kita tinggal buka aja mata kuliah controller dari mata kuliahnya itu. Nah, terus kita ke kelas indeksnya. Nah, di sini seperti tadi dia meminta untuk menampilkan data mata kuliah. Kalimat menampilkan data mata kuliah. Lalu di sini kita tinggal ketik aja return menampilkan data mata kuliah. Nah, untuk jalan ini jangan lupa di bagian rootnya kita juga ada tambahin, yang dimana yang pertama ini kita membuat root get slash mata kuliah. Berarti setiap kali kita mengakses slash mata kuliah, maka dia akan pergi ke controller dengan nama mata kuliah controller, dan dia akan ke kelas index, yang dimana tadi diminta untuk contohnya itu kita ingin mengakses kelas index. Nah, jadi outputnya misalnya di sini saya sudah buat laravel slash web strip web test mata kuliah slash. Nah, berarti indeks ini dia akan menampilkan data mata kuliah seperti yang ada di kelas controller tadi. Nah, dia akan menampilkan data mata kuliah. Nah, untuk soal yang mengisi function index ini sudah selesai. Nah, selanjutnya itu ada kriteria lagi. Saat mengakses slash mata kuliah slash show slash st445, maka akan menampilkan yang pertama, Anda mengakses mata kuliah st445 sesuai parameternya. Nah, kalau tidak ada parameter, maka dia akan menampilkan kalimat masukkan kode mata kuliah. Nah, cara pengerjaan ini kita akan menambahkan lagi ke di controller yang ada mata kuliah, karena dia diminta untuk mengakses show, maka kita akan menambahkan perintah atau instruksi di kelas resource-nya ini yang ada di controller. Nah, kita akan scroll ke bawah. Nah, ini akan ada kelas show. Nah, di sini saya membuatnya codingnya seperti ini, yang dimana MK ini sebagai parameternya. Jadi kalau MK-nya 0, maka dia akan menampilkan masukkan kode mata kuliah. Kalau di sini ada misalnya kalau ada parameter di sini, kalau ada parameter if MK, maka dia akan Anda mengakses mata kuliah parameter MK. Nah, di sini kita coba aja secara langsung. Yang pertama itu kita akan menampilkan Anda mengakses mata kuliah ST445 sesuai parameternya. Jadi misalnya kita buka browser, nah di sini kita mau nampilin ST445. Di sini tinggal tambahin ST445. Enter. Nah, di sini error karena dia tidak si controllernya itu nggak
bisa mencari kelas mana sih yang dia mau akses, karena dia tidak tahu ST445 ini mau diapakan. Nah, makanya jangan lupa untuk tambahin show ini, karena tanpa show ini dia nggak bakal tahu di kelas kontrolnya dia mau manggil kelas apa, dimana ini ada show. Ini kita tinggal tambahin aja show slash baru parameternya. Nah, secara otomatis dia bakal nampilin Anda mengakses mata kuliah ST445. Apakah harus ST445? Nah, ST445 ini sekali lagi parameter. Jadi kalau misalnya kita mau buat ST221, maka dia akan menampilkan Anda mengakses mata kuliah ST221. Nah, menyesuaikan dengan parameter yang kita isi dari URL-nya. Nah, itu untuk pengakses yang ada di Anda pengakses mata kuliah ST445. Berarti berhasil. Nah, yang terakhir itu kalau kita nggak tambahin parameter, maka akan menampilkan kode mata kuliah. Nah, di sini berarti sama, kita tinggal, karena dia nggak ada parameter, kita bisa hapus saja yang ST221 itu kan tadi parameter, kita bisa aja langsung aja dengan mata kuliah slash show, kita tinggal enter. Nah, otomatis dia akan bilang masukkan kode mata kuliah, karena di posko tadi dia bilang kalau mata kuliahnya 0, dia bakal menampilkan return masukkan kode mata kuliah. Nah, karena dia berhasil nampil seperti ini, akan menjadi seperti ini tampilannya. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang cara install, cara install Composer, dan juga jalanin project dan lain-lain pembuatan projectnya, penjelasan singkat tentang root, view, controller, kurang lebih seperti ini, dan juga terkait pelatihan tadi. Nah, kurang lebih mohon maaf jika ada salah penjelasan atau salah kata. Mungkin sekian dari penjelasan video saya. Sekian dan terima kasih.